kita akan ke Matius 5, khotbah di atas bukit. Khotbah pertama Tuhan Yesus, dan dia mulai khotbahnya di atas bukit. Jadi kita bisa baca Matius 5, dan banyak orang sedang menantikan khotbahnya karena mereka tahu pengharapan mereka adalah Tuhan Yesus datang dan membebaskan mereka dari kuasa Roma yang sedang menjaga. Jadi orang banyak sedang mengantisipasi perkataan pertama yang keluar dari Tuhan. Dan mari kita lihat apa perkataan yang pertama keluar. Mari kita baca Matius 5 ayat 1 dan 2. Jadi ini pelajarannya khotbah di atas bukit. Tapi ini versi yang singkat ya, bisa lebih banyak. Tapi ini secara permukaan saja. 5 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Nah, sampai situ. Jadi di sini Tuhan bahasa Inggrisnya He open his mouth, dia buka mulutnya, dan yang keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan. Karena dia buka, dia mulai mengajar. Mari kita dengar perkataan-perkataan pertama, dan kita akan baca. Yang pertama keluar, blessed, diberkatilah orang yang miskin dalam Di hadapan Allah. spirit, roh. Spirit. Jadi bukan miskin jasmani nih. Diberkatilah orang yang miskin kerohaniannya. Masa orang yang miskin kerohaniannya diberkati? Betul kan? Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan memberkati orang yang miskin kerohaniannya? Bukan ini perhatiannya. Diberkatilah orang yang menyadari bahwa dia miskin dalam hal kerohanian. Kita akan lihat. Seperti Zakius tadi. Dia menyadari bahwa dia miskin dalam kerohaniannya, dia siap untuk berkat. Artinya orang yang menyadari, yang berpikir bahwa dia kaya dalam hal kerohanian dapat berkatnya. Tidak. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 17. Ini adalah orang yang merasa kaya kerohaniannya. Wahyu 3 ayat 17. Diberkatilah orang yang menyadari bahwa dia miskin dalam hal kerohaniannya. Jadi waktu mereka dengar, ini khotbah seperti apa ini kan? Padahal Tuhan sedang menanamkan kerajaan surga di dalam hati. Oke. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau mengatakan bahwa aku kaya, aku diperkayakan dengan segala sesuatu, dan aku tidak memerlukan apa-apa. Apakah orang ini menyadari bahwa dia miskin kerohaniannya atau kaya? Artinya berkat bukan sesuatu. Jadi di saat saya menyadari bahwa saya miskin rohani seperti Zakius, saya memungut cukai dan saya rampok, dan dia sadar, aduh nggak bisa begini terus. Dia cari Tuhan, saya mau mencari pertolongan. Di situ dia menyadari kondisinya. Berkatilah. Tapi apakah Tuhan mau dia tetap dalam kondisi itu? Bilang, ini adalah langkah pertama. Sebelum saya bisa terima berkat, saya harus menyadari saya punya apa? Kondisi. Kondisi sebenarnya dari orang yang berpikir dia kaya apa? 3 ayat 18, Wahyu 3 ayat 18, apa yang dia bilang? Aku menasihatkan kamu untuk membeli daripadaku. 3:17, tolong kasih habis tadi Steven. 3:17. Lanjutannya, tetapi ketahuilah bahwa engkau adalah malang, buta, miskin dan telanjang Dan melarat. dan melarat. Jadi orang ini pikir dia kaya kerohaniannya, padahal di mata Tuhan dia sangat apa? Miskin. Jadi orang yang menyadari bahwa dia tidak membutuhkan hal-hal rohani lagi karena dia sudah kaya, tidak bisa mendapat berkat. Tetapi orang yang menyadari, Tuhan saya sangat lapar akan hal-hal kerohanian, berkat ditujukan kepada dia. Habis itu apa? Setelah itu diberkati orang yang menyadari kondisinya. Lalu habis itu diberkatilah mereka yang mourn. Mourn itu apa ya? Berduka cita. Berduka cita. Karena mereka akan diberikan penghiburan. Sekarang pertanyaannya, berduka cita, kenapa berduka cita? Bilanglah orang ini kaya kan? Orang kaya dalam hal rohnya. Dia berduka cita atau bersuka cita? Saya tidak perlu apa-apa, ada duka citanya? Tidak. Pas dia sadar, rupanya saya miskin kerohanian.
berduka cita sekarang akan kondisinya. Waktu dia sadar dia miskin, tiba-tiba, aduh Tuhan, rupanya saya sedih. Dia langsung sedih akan kondisinya yang dia sadari. Diberkatilah orang yang menyadari kondisi spiritual yang miskin. Saat itu pas dia sadari, dia sekarang berduka cita akan kondisinya yang selama ini telah menipu dia. Langsung berduka cita, dan Tuhan bilang, berkatilah engkau yang berduka cita, karena engkau akan diberikan comfort, hiburan dari Roh Kudus. Jadi kita lihat proses tahapnya. Apakah dia bisa berduka cita kalau dia tidak sadar kondisinya? Jadi harus tahap pertama baru mengalami tahap kedua. Jadi saya akan tulis. Pertama, dia menyadari kondisi miskin rohani. Atau mungkin lembaga. Kita mulai dari bawah. Karena ini adalah pertumbuhan kerohanian seseorang. Pertama, untuk masuk jalan pertumbuhan harus menyadari kemiskinannya. Setelah itu dia akan apa katanya tadi? Mourning, Berduka cita. berduka cita akan kondisinya yang baru dia sadar. Dia sekarang susah, langsung sadar. Nah, setelah itu, setelah dia berduka cita, diberkatilah orang yang Lemah lembut. Jadi kalau orang bilang saya kaya, saya memperkayakan diri dan saya tidak membutuhkan apa-apa, kira-kira bunyinya bunyi arogan nggak? Saya butuh apa-apa. Mari belajar firman Tuhan, saya sudah tahu semuanya. Arogan kan? Tapi sekarang, oh saya rupanya nggak tahu apa-apa. Aduh susah sekali. Dan sekarang dia apa? Lemah lembut, karena dia nggak sombong lagi. Dia tahap-tahapnya. Sekarang dia rendah hati. Berkatilah orang yang lemah lembut. Tahap-tahapnya. Sekarang lemah lembut. Tapi bisa dia tahap ketiga tanpa mengalami tahap pertama dan kedua. Bisa. Ini semua anak tangga. Masing-masing. Jadi paling penting kita di tahap mana? Paling penting. Pertama. Jadi orang yang merasa kaya akan mengalami semua ini. Dia selalu menipu diri sendiri. Kita terus lagi. Berkatilah orang yang lemah lembut. Sekarang ayat berikutnya. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dikenyangkan. Selama ini mereka pikir kenyang nggak dulu? Kebenaran, kenyang. Pas mereka lihat bahwa makanan itu hampa, sekarang mereka lapar akan yang benar. Tiba-tiba mereka lapar dan dahaga untuk yang benar. Selama ini mereka kenyang akan kehampaan. Jadi pas makan angin dalamnya. Jadi pikirnya kenyang padahal penuh dengan angin. Pas mereka sadar, wah miskin, wah susah dong. Sekarang nggak sombong lagi. Sekarang lapar akan yang benar, gitu. Sekarang mereka lapar akan yang benar-benar. Saya mau makan benar-benar sekarang. Firman Tuhan. Diberkatilah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena mereka akan Jadi kira-kira orang yang kaya dalam estimasinya sendiri akan lapar akan kebenaran. Jadi mari kita belajar firman Tuhan. Saya nggak perlu belajar lagi, karena nggak lapar. Karena rasa. Tapi orang yang lapar selalu mau cari duit. Saya ada lagi firman Tuhan, ada lagi, bagikan. Itu bukti dia menyadari. Ingat waktu Sakius lapar, betul dia lapar kan akan kebenaran karena dia sudah menipu orang. Kalau di Inggris itu IRS kan, tax collector. IRS paling dibenci. Ini dia. Tapi dia lapar. Dia bilang saya nggak bisa gini terus, saya lapar. Lalu Tuhan Yesus datang, lalu orang banyak. Apakah dia punya kelaparan dan kehausan dinyatakan? Karena waktu banyak orang, bisa saja dia bilang, lain kali lah. Dia datang baru saya lihat, betul? Buktinya dia lapar apa? Dia naik pohon. Karena dia lapar sekali. Dia cari ujung dunia mana? Karena dia benar-benar
rasa. Oke, apalagi berikutnya? Setelah dia lapar, Diberkatilah orang yang murah hatinya. murah hati. Murah hati, bahasa Inggrisnya merciful, berpengasihanan, gitu ya, penuh dengan kasihan atau mengampuni. Kenapa? Mari kita lihat ceritanya. Mari kita lihat cerita di Wahyu 18. Coba kita Wahyu 18. Mari kita lihat orang yang murah hati. Matius 18. Kenapa dia murah hati sekarang? Kenapa dia murah hati? Okay. Kenapa murah hati adalah salah satu daripada dia punya tangga. Matius 18. Kita mulai dengan ayat 23. Stephen, boleh? Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Okay. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Terus? Jadi ayat berapa? 25 sana. Waduh. Jadi orang ini hutang kepada tuannya 10.000 talenta lalu. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Okay. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Okay. Lalu? Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, berkatanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka hamba ini telah menerima murah hati tuannya, tidak sanggup, dan apa yang dia lakukan kepada orang lain yang hutang sangat kecil? Apakah dia teruskan murah hatinya kepada orang lain? Jadi diberkatilah orang yang murah hati karena dia sadar dia telah menerima murah hati siapa? Tuhan. Jadi ini cerita sebenarnya menunjukkan bahwa orang yang tadi itu sebenarnya tidak menghargai murah hati siapa? Tuhan. Apa? Kalau karena dia sadar betapa besar dosanya yang dihapuskan, dia akan memperlakukan orang sebagaimana Tuhan telah memperlakukan dia. Jadi pas dia di sini miskin, langsung dia susah akan situasinya. Dia nggak sombong lagi, bilang dia kaya tidak membutuhkan sesuatu apapun. Dia sekarang lemah lembut. Dan sekarang dia benar-benar lapar dan dahaga akan kebenaran. Dan dia pun akan murah hati kepada orang lain sebagaimana Tuhan telah murah hati kepada dia. Sekarang kalau bahasa Inggrisnya murah hati itu justification. Nah, ini kan dibenarkan, diampuni. Justification, pembenaran. Diampuni dosa namanya justification. Tetapi ada satu tahap setelah justification. Apa tahap berikutnya? Sanctification. Yohanes 8:11 bilang, Yohanes 8:11, waktu wanita kedapatan dalam dia punya perlakuan sundal itu, ya, lalu diseret dia, lalu bilang, Tuhan, menurut hukum Musa dia harus lempar batu. Apa pendapatmu? Tuhan mulai tulis di mana? Dia tulis dia ukir di batu atau dia
tulis di pasir? Kenapa di tanah? Karena di tanah masih bisa diapa? Kalau diukir di batu bagaimana? Jadi Tuhan tulis, tapi yang ditulis semua dosa-dosa orang yang sudah ada batu di tangan. Langsung satu persatu tinggalkan. Sebelum saya lempar, padahal yang perlu dilempar saya mulai tinggalkan. Lalu Tuhan bilang, di mana penghakim-penghakimmu itu? Dia angkat, nggak ada Tuhan. Tuhan bilang, aku pun tidak menghakimi engkau. Murah hati. Tapi dia bilang apa? Pergilah, jangan berbuat dosa. Itu namanya sanctification. Dia diampuni, tapi dia sekarang harus berhenti berbuat dosa. Jadi semua. Jadi seperti contohnya, kalau saya minum air dan ada racun, sedang racun dan mulai keluar busa-busa segala macam, dan sudah mulai bingung-bingung dia saya punya pikiran. Apakah yang paling penting yang saya perlukan sekarang ialah seminar bagaimana untuk jangan minum racun lagi? Atau harus dinetralisir dulu racunnya? Jadi kalau orang berdosa, sebelum dosanya diampuni, apakah dia jangan berbuat dosa lagi? Bagaimana dengan dosa yang mau membunuh saya ini? Artinya Tuhan harus ampuni dulu, harus dikasih neutralize dulu dia punya poison sebelum diajar jangan minum racun lagi. Justification diampuni, sanctification belajar untuk jangan melakukan dosa lagi. Jadi mari kita lihat berikutnya apa. Setelah berbahagialah orang yang murah hati. Diberkatilah orang yang suci hatinya, Suci, karena mereka akan melihat Allah. suci itu apa? Lihat tahap-tahapnya. Jadi orang yang berdosa, Tuhan mau apa? Sucikan. Tapi dia harus pertama menyadari dulu, saya memang kotor. Saya susah akan kotoran saya. Dan saya tidak mau sombong lagi. Karena saya lihat, saya sama kotornya dengan orang lain. Saya sekarang lapar dan haus akan kebenaran yang selama ini rupanya hanya palsu saja. Saya akan murah hati kepada orang lain sebagaimana Tuhan murah hati kepada saya. Dan setelah itu saya tidak mau berbuat kejahatan lagi. Proses penyuciannya mulai dengan menyadari kondisi. Berhatilah mereka yang suci. Sekarang orang ini sudah suci, prosesnya kan? Apa berikutnya? Sekarang dia sudah disucikan. Apa berikutnya? Berbahagialah ayat 9, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai itu apa artinya? Memperdamaikan dua orang berkelahi itu damai. Untuk membawa damai sebenarnya apa? Coba kita buka ke Maleakhi 4 ayat 5. Coba 4 ayat 5. Maleakhi 4 ayat 5. Bawa damai itu apa sebenarnya? Karena itu adalah salah satu proses. Apa artinya untuk membawa damai? Coba saya lihat Maleakhi 4 ayat 5. Ya, itu dia. Dan 6. Sesungguhnya ayat 5, sesungguhnya aku Allah akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi Elia, tentu saja Elia tidak akan dibangkitkan, tetapi Yohanes datang dalam roh dan kuasa Elia. Akhir zaman ada Elia, roh dan kuasa Elia, keberanian Elia akhir zaman. Dan dia akan apa? Mempersatukan bapa dengan anak, anak dengan bapa. Apakah bapa dan anak keluarga di dunia atau bapa di surga? Itu apa? Pembawa damai. Karena dosa telah memisahkan kita, dan Tuhan yang sudah menyelamatkan dia ini sekarang otomatis akan menjadi agen Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Jadi saya nggak bisa menjadi agen Tuhan sementara saya masih berpikir bahwa saya apa?
kaya orang itu. Untuk menjangkau orang lain, saya harus lewat apa dulu? Ini. Sebelum saya melewati ini, saya bukan agen yang efektif untuk Tuhan. Karena saya sendiri masih membutuhkan bagaimana saya bisa mengeluarkan sesuatu yang saya sendiri belum benefit. Di sini, enrich kebutuhan ke dalam. Ini apa? Outreach. Nggak bisa saya tolong orang di dalam selokan sementara saya masih di dalam apa? Selokan. Ini dulu prosesnya. Jadi saya harus sadar dulu. Randy, kamu di dalam selokan? Enggak. Pas lihat, iya. Langsung sedih. Kenapa di dalam selokan? Saya nggak bisa sombong dong bilang-bilang orang dalam selokan. Saya ingin untuk di luar selokan. Dan waktu Tuhan mulai tarik, saya akan penuh kasihan kepada orang yang di dalam selokan juga. Saya tidak akan menghakimi dia. Dan saya tidak mau masuk selokan lagi. Sekarang saya ajar orang supaya jangan masuk selokan. Lihat prosesnya. Nah, setelah dia membawa damai, mari saya kasih gambar ya. Mulanya dia penuh dengan diri. Ini cawannya, penuh dengan diri. Setelah karakternya naik, dirinya turun dan diisi dengan Kristus. Jadi pertamanya cawannya penuh dengan self. Saya nggak perlu apa-apa. Pas dia sadar, aduh, mulai kosong dirinya. Tapi waktu kosong dirinya, yang meningkat siapa? Tambah lama siapa yang kelihatan? Kristus. Sekarang langkah terakhir. Di saat dia kelihatan karakter Kristus kan, membawa damai. Apa yang berikutnya? Coba kita baca. Diberkatilah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Setelah itu apa langkah berikutnya? Aniaya. Karena yang dianiaya siapa sebenarnya? Kristus. Diri atau Kristus dalam diri? Karena diri sudah apa? Jadi kalau kita benar-benar melewati hal ini sungguh-sungguh, ujung-ujungnya akan apa? Tadi Bapak ada tanya, ingat? Pas mau ikut benar-benar, tiba-tiba mulai apa? Lebih mau benar, lebih di sana. Lebih memantulkan Kristus, ujung-ujungnya apa? Coba kita ke 2 Timotius 3:12. 2 Timotius 3:12. 2 Timotius 3 ayat 12. Barang siapa yang mau hidup suci beribadah di dalam Kristus Yesus, siapa yang mau hidup suci, yang harus melewati proses ini, akan menderita aniaya. Mau ikut Tuhan Yesus? Penyangkalan diri. Ini menyangkal diri kan? Diri kosong, Kristus hidup. Menyangkal diri. Saya melarat. Saya tidak kaya. Saya nggak bisa sombong lagi. Saya lapar sebenarnya. Saya mau melakukan orang lain sebagaimana Tuhan Yesus melakukan saya. Saya tidak mau masuk selokan lagi. Saya mau ajar orang supaya mereka pun mengalami apa yang saudara alami. Setan menekan. Ujung-ujungnya, karena Kristus, setan nggak marah kepada saya, setan marah kepada Kristus di dalam hati saya. Jadi khotbah di atas bukit, Tuhan Yesus sedang bicara tentang apa? Bagaimana untuk menjadi bagian daripada kerajaan surga. Orang tunggu, apa ya pidatonya? Pidato apa ini? Pasti bilang, diberkati orang yang miskin apa? Orang yang mengerti, oh ini prinsip-prinsip kerajaannya. Sebelum orang masuk kerajaannya, dia perlu melewati proses ini. Dan di sini dia bisa memperoleh kerajaan surga. Sementara ini, dia nggak bisa masuk kerajaan surga. Jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana orang diselamatkan. Tahap demi tahap. Mulai cawannya penuh, dikosongkan, sekarang diisi dengan karakter Yesus. Khotbah di bukit paling pertama ialah bagaimana diri mati agar Kristus bisa hidup. Nah,
Mari kita buka ayat penutupan. Coba baca Matius 7 ayat 26. Matius 7 ayat 26. Jadi saya mau tulis dulu. Matius 5 yang kita baca baru-baru 5 sampai 7. Ini pasal. Itu semua khotbah di atas bukit. Matius 5 baru mulai. Matius 7 adalah akhir daripada khotbah di bukit. Jadi Tuhan Yesus sekarang sedang bicara tentang khotbah di atas bukit. Coba ayat 26 dan 27. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dengar, salah satunya dengar ini kan, dan seterusnya. Barang siapa yang mendengar semua ini, mulai khotbah di bukit, lalu tapi tidak melakukannya, atau tidak mentaatinya, tidak melakukannya, apa yang terjadi? ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi cukup untuk tahu ini sebagai teori. Harus dia apa? Praktekkan. Karena kalau ini ada tangga. Oke, tangga pertama, tangga kedua, ketiga. Oke, saya sudah bagikan. Tangga pertama, kedua, ketiga. Lalu bilang, kenapa kamu masih di bawah sini? Bukankah kamu kalau sudah tahu itu harus di atas sana? Oh, saya cuma ajarkan saja. Saya sendiri belum naik anak tangga. Orang mau percaya nggak? Berbahagialah orang yang dengar semua ini, tetapi apa? Masih mau lakukan kalau ujungnya ini? Mari kita tanya. Waktu Tuhan Yesus sebelum dia ke dunia ini, dia tahu apa yang akan terjadi sama dia. Masih mau dia lakukan? Apalagi kita melakukan untuk dia. Nah, Matius 7 ayat 24, kita mulai 24. Apa yang terjadi dengan orang yang lain? Setiap orang, ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi semua ini baik. Apa perbedaan daripada hilang dan selamat? Melakukan apa yang kita. Apa gunanya teori kalau tidak dipraktekkan? 2 ayat lagi. Matius 7:21. Matius 7:21 ayat. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita mau cari tahu apa kehendak Bapa di surga. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 3, apa kehendak Bapa di surga? Apakah ini proses penyucian? Bukan dari kotor bersih, ini proses penyucian. Mari kita lihat apa kehendak Bapa. Karena ini adalah kehendak Allah, yaitu pengudusan, penyucian, sehingga engkau jangan dalam perjabulan. Apakah ini kehendak Bapa ini penyucian? Mari kita lihat ayat terakhir. Kalau ini kehendak Bapa, apakah ini bagus hanya untuk diketahui atau harus dituruti? 1 Timotius 10, 1 Petrus 1:22. Mari kita lihat kehendak Bapa. Sudah tahu secara teori apa yang terjadi? 1 Petrus 1 ayat 22. Kehendak Bapa. 1 Petrus 1 ayat 22. Ini engkau akan menyucikan dirimu dalam. Engkau akan menyucikan, ini kan prosesnya, yaitu kehendak Bapa. Sementara saya sadar dan mulai mengikuti langkah Tuhan, saya disucikan. Engkau telah menyucikan dirimu oleh dalam mentaati kebenaran melalui Roh Kudus, mentaati firman Tuhan. Apakah kunci keselamatan ada di dalam Alkitab dan sangat jelas? Untuk selamat apa? Mengetahui kebenaran dan karena kalau tidak taati, orang yang bodoh bikin rumahnya di atas pasir. Inilah kehendak Bapa, supaya engkau menjadi suci dalam pentaatan firman Tuhan. Semoga kita benar-benar membaca firman Tuhan bukan hanya sekedar untuk mengetahui, tetapi untuk mentaati. Karena di dalam pentaatan seperti 10 orang kusta itu, di dalam penurutan mereka dipulihkan. Jadi itulah kita punya pesan untuk saudara-saudara kita di Bandung dan kita punya saudara-saudara, dan
yang di Cibinong memang bukan cuma saudara dalam Kristus, memang saudara. Jadi benar-benar kita sangat berbahagia untuk bertemu dengan saudara-saudara, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi kalau di masa-masa depan, kalau memang benar. Bagaimana? Ada pertanyaan mungkin atau ada tambahan saling menguatkan? Mungkin ini Pak ada pertanyaan. Ya. Tentang perihal dosa ya Pak ya. Ya. Kalau menurut firman Tuhan, saya membaca dosa mana yang diampuni dan yang tidak, Pak ya. Kalau menurut Tuhan sendiri berbicara sampai berkali-kali Pak ya. Berkali-kali, 7 kali 7 kali berapa gitu Pak ya. Yang perlu dipertanyakan Pak ya. Setiap orang pasti melakukan satu dosa. Dia sudah memiliki iman. Sekarang dia berbuat dosa, besok dia bertobat. Apakah dosanya diampuni? Tidak, Pak. Dosa apa? Yang seperti apa yang akan diampuni? Dan yang tidak diampuni. Dan yang tidak diampuni. Pak ya. Jadi memang mari kita lihat. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Dosa. Yohanes 14 ayat 6. Stephen bisa baca. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini kuncinya. Seorang berdosa, Bapa untuk menuju ke Bapa, tidak ada yang bisa menuju Bapa tapi melalui artinya posisi Kristus adalah apa? Di tengah. Orang berdosa dengan Bapa. Tidak ada yang bisa ke Bapa kecuali melewati. Kenapa? Apa yang membuat manusia tidak bisa berhadapan dengan Bapa? Waktu mereka berdosa, mereka diabat. Karena kehadiran dosa di hadapan Bapa akan membuat dia dengan segera apa? Nah, Tuhan Yesus bisa berdiri di tengah karena dia tidak ada apa? Dosa. Dia bisa berhadapan dengan manusia. Dia datang sebagai manusia, dia pun bisa berhadapan dengan Bapa karena dia tak bercacat. Jadi semua doa kita harus dilayangkan di dalam nama Yesus. Karena tanpa nama Tuhan Yesus, seakan-akan saya mau langsung apa? Nah, sekarang tanya. Apakah ada saatnya di mana Tuhan Yesus akan menyingkirkan dirinya dan saya harus berhadapan dengan Bapa langsung? Ada. Mari kita lihat posisi Tuhan Yesus sekarang sedang bikin apa? Mari kita buka Markus 16:19. Markus 16 ayat 19. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga dan menempati posisi di tengah, apa yang dilakukan? Markus 16:19. Markus 16 ayat 19. Ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Bapa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Duduk, simbol duduk di sebelah kanan Bapa. Roma 8 ayat 34. Apa yang dia lakukan sementara dia duduk di tangan kanan Bapa? Roma 8 34. Dia duduk di tangan kanan di kanan. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sementara dia duduk, dia berangkat. Mari kita lihat, dia duduk bikin apa? Maleakhi 3 ayat 3. Dia duduk bikin apa? Maleakhi 3 ayat 3. Duduk bikin apa? Maleakhi 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti seorang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Jadi dia duduk bikin apa? Dia bakar kita punya apa? Dosa. Jadi semua dosa yang diampuni dipulihkan kan? Sehingga orang ini sudah bersih dari dosa. Mau saya berhadapan dengan Bapa sementara bagian dosa? Saya berhadapan
Waktu Tuhan singkirkan dirinya harus tanpa apa? Dosa. Artinya sementara Tuhan masih duduk, make sure saya sudah kirim semua saya punya apa? Dosa. Karena dia sudah mati. Okay? Mari kita lihat Daniel 12 ayat 1. Apa yang terjadi? Daniel 21, apa yang terjadi? Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu akan muncul Mikael Muncul atau bahasa lainnya apa? Akan berdiri. berdiri. Kalau berdiri artinya dia akan singkirkan kan? Sekarang saya berhadapan dengan Bapak, mudah-mudahan sudah nggak ada apa? Dosa. Karena dengan dosa saya akan dimusnahkan. Nah, selama Tuhan melakukan pekerjaan ini, saya masih bisa mengirim saya punya dosa. Tapi siapa menjadi penengah antara saya dengan Tuhan Yesus? Roh Kudus. Roh Suci. Roh Suci. Roh Suci. Kalau saya menghujat nama Tuhan dan saya menyadarinya, siapa yang membuat saya sadar? Roh Suci. Kalau saya melanggar, saya berdosa, siapa yang membuat saya menyadarinya? Yohanes 16:8. Tugas Roh Suci ialah untuk menginsafkan saya akan dosa. Jadi selama ada Roh Suci, masih bisa saya kirim dosa saya dan diampuni? Oke, sekarang pertanyaannya, kalau saya menolak Roh Suci, dosa kan? Siapa yang akan insafkan saya akan dosa? Ada. Apakah itu dosa bisa diampuni kalau saya pun tidak sadar ada? Dosa apa yang tidak bisa diampuni? Tentu saya menolak Roh Suci. Dan Roh Suci selalu berbicara, dia insafkan, kamu melanggar, kamu melanggar. Dan saya bilang, enggak, ini kan boleh, kan ujung-ujungnya benar juga, walaupun caranya salah, tapi ujungnya. Dan lama-lama saya nggak apa lagi. Nah, pas saya nggak dengar, waduh bebas dosa, nggak ada dosa lagi. Padahal dosa sudah menjadi. Nah, dosa apa yang tidak bisa diampuni? Waktu saya menolak Satan. Kalau saya tolak Tuhan, Roh Suci selalu kasih ingat. Sementara dia masih hidup. Jadi dari mana saya tahu Roh Suci berbicara? Dia bisik. Setiap kali ada godaan, langsung bisikan pertama, jangan, kamu tahu itu salah. Kalau saya ikut, bebas. Tapi kalau saya bilang, nggak apa-apa. Besok, jangan. Apa-apa. Lama-lama tambah gampang kan? Lama-lama saya nggak dengar lagi, yang saya dengar terus saja. Nanti baru minta siapa yang saya sedang tolak. The unpardonable sin, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa pelanggaran terhadap. Coba kita ayat terakhir, Mazmur 51. Mazmur 51. Coba baca Daud punya doa setelah dia ada masalah perselingkuhan dengan Bathsheba. Coba boleh baca. Mazmur 51. Mazmur 51 mulai ayat pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Coba ayat 10 sekarang. Sesungguhnya Ayat 10. biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Salah ya, 9. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 11 ini jawabannya. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu Jangan apa? yang kudus daripadaku. Jangan tarik Roh Suci, karena kalau engkau tarik, habis.
Daud sadar bahwa kalau Tuhan tarik Roh Suci, habis. Jadi doa kita selalu apa? Tuhan, jangan tarik Roh Suci, karena kalau Tuhan tarik, saya nggak pernah sadar saya punya dosa dan tidak pernah bisa dia ampuni sementara dia masih hidup. Jadi Bapak itu dia punya jawaban. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menolak Roh Suci. Karena melalui Roh Suci lah saya diinsafkan akan dosa. Nah, saling menguatkan. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Sudah.